Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arsyad. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul English for Specific Purpose Passive Voice of Simple Future Tense. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian semua supaya kalian semua itu paham. Nah, apa itu passive voice of simple future tense? Nah, yaitu passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat tersebut menerima tindakan bukan melakukan tindakan. Sedangkan simple future tense adalah bentuk waktu yang menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Pola kalimat jadi passive voice simple future tense adalah kalimat pasif yang menyatakan bahwa suatu tindakan akan dilakukan kepada subjek di masa depan. Nah, jadi passive voice simple future tense itu kalimat pasif yang menunjukkan kejadiannya di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, lanjut ke rumus passive voice simple future tense. Kalimat positifnya yaitu subjek ditambah will be ditambah verb 3 ditambah komplement. Sedangkan kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah will not ditambah be ditambah verb 3 ditambah komplement. Kalau kalimat tanyanya yaitu will ditambah subjek ditambah be ditambah verb 3 ditambah komplement tanda tanya. Nah, contohnya dari kalimat positif, ingat kepada rumus subjek ditambah will be ditambah verb 3 ditambah lagi komplement. Contoh kalimatnya, the letter will be seen tomorrow. Artinya surat itu akan dikirimkan besok. Kejadiannya di masa depan, di hari esok. Nah, subjeknya itu the letter, langsung ditambah will be, jadi the letter will be. Verb 3-nya itu adalah send tomorrow. Verb 3-nya send plus komplement itu tomorrow. Nah, jadi the letter will be sent tomorrow. Artinya surat itu akan dikirim pada besok. Nah, contoh kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah will not ditambah be ditambah verb 3 ditambah komplement. Nah, contohnya yaitu the letter will not be seen tomorrow. Nah, dari kalimat negatif ini kita menambahkan not setelah will. B-nya itu dipindahkan setelah not. Jadinya the letter will not be sent tomorrow. Jadi surat itu tidak akan dikirimkan besok. Nah, kalau kalimat tanyanya yaitu will ditambah subjek ditambah be ditambah verb 3. Nah, di kalimat tanya ini ada perbedaan. Jadi will-nya itu dikedepanin. Jadi will dulu. Kan tadi mah subjek dulu. Ini mah jadinya will dulu. Terus ditambah baru subjek. Lalu ditambah lagi be, ditambah lagi verb 3 ditambah komplement. Nah, contohnya will the letter be sent tomorrow. Nah, apakah surat itu akan dikirim besok? Nah, kan jadinya gitu. Jadi kalau negatif, kalau kalimat tanya itu will-nya di depan, subjeknya setelah will, baru be. Nah, gitu. Jadi perbedaannya cuman dikit. Nah, begitu. Kapan kita
pakai dalam kegiatan kita dalam berbicara. Nah, dalam misalnya dalam contoh bidang teknik, the message will be installed by the organizer. Nah, di bidang medisnya, the patient will be examined by the doctor. Jadi menempatkan posisi-posisinya. Nah, mengapa sih kita harus memahami ini? Karena dalam tata cara bahasa Inggris ini ada kata-kata yang sangat baik. Nah, kita sering kita harus memahami ini karena kita sering menulis laporan, prosedur atau email formal. Nah, kalimat ini itu sangat penting. Nah, terus lebih sopan dan profesional untuk menekankan proses atau hasil, bukan pelakunya. Yang ketiganya, bisa menunjukkan objektivitas dan kesan netral dalam kalimat. Nah, tips cepatnya apa sih? Nah, kan ada tips cepatnya, yaitu jika kamu melihat kata will dan ingin ubah jadi pasif, cukup tambahkan be plus verb 3. Nah, rumusnya yang keduanya yaitu hafalkan bentuk verb 3 past participle, karena itu sangat wajib supaya kita bisa memahami kalimat-kalimat ini, materi-materi ini, sehingga akan sangat mudah dalam memahaminya. Dalam kesimpulannya yaitu passive voice dalam simple future tense merupakan bentuk kalimat pasif yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan dilakukan terhadap subjek di masa yang akan datang. Dalam struktur ini, subjek tidak melakukan tindakan, melainkan menjadi penerima dari tindakan tersebut. Pola yang digunakan adalah will be, diikuti oleh bentuk ketiga dari kata kerja past participle. Penggunaan bentuk pasif ini sangat efektif ketika pelaku tindakan tidak diketahui, tidak relevan, atau tidak ingin disebutkan secara eksplisit. Selain itu, fokus utama kalimat ini diarahkan pada hasil atau objek dari suatu tindakan, bukan pada pelakunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.